mempelajari kita akan mempelajari beberapa topik ya. Ada 9 topik di sini. Ada closures, high order function, row function, object reference and copying, spark and reverse operator, callback, promise, async await, dan event loop. Oke, kita langsung saja masuk ke yang pertama itu closures. Nah, jadi di dalam JavaScript itu kita di JavaScript itu mempunyai fitur yang memungkinkan sebuah fungsi mengakses variabel yang berada di luar fungsi tersebut. Nah, di JavaScript itu terdapat bisa dibilang dua tipe variabel gitu ya. Ada variabel global dan variabel lokal. Nah, variabel global itu dapat diakses oleh oleh keseluruhan file dari JavaScript itu. Sedangkan variabel lokal itu hanya dapat diakses dalam batasan function tersebut. Nah, sebagai contoh, variabel global ini dia tidak di bawah function manapun ya. Dia hanya berada di file JavaScript-nya. Global variable ini merupakan variabel global. Nah, parent variable ini merupakan sebuah variabel lokal yang berada di bawah parent function. Nah, sedangkan closures itu merupakan function yang eh, sebuah function yang mengakses variabel yang berada di luar lingkupnya. Kita lihat nih, function closures ini kan tidak tidak memiliki parent variable ya di dalamnya, tetapi dia dapat mengakses variabelnya, padahal di dalam closures ini tidak ada variabel parent variable gitu. Nah, kita langsung coba masuk ke implementasinya. Jadi kalian bisa buka VS Code kalian ya. Contoh ya, kita mempunyai sebuah function buat menghitung account ini ya. Nah, di dalam function ini kita punya variabel count, nilainya 0, nilai defaultnya. Nah, di dalam, nah kita itu pengen agar nilai variabel count ini dapat kita ubah. Itu kita bisa buat, dapat kita ubah sesuai dengan keinginan kita. Apakah dia pengen tambah satu atau dikurang satu gitu. eh Kita langsung buat function di dalamnya, function increment, contohnya untuk nambah satu. Nah, di dalam function ini kita pengen mengubah agar nilai dari count ini nambah satu. Nah, di dalam JavaScript itu ini sama saja kayak mungkin count plus sama dengan satu bisa gini, atau count sama dengan count plus satu bisa seperti ini ya. Tapi ini tergantung preferensi masing-masing. Tapi biar lebih singkat saja, kita pakai count plus plus gini aja. Selanjutnya eh, kita pengen membuat sebuah function lagi, function closures di increment namanya. Digunakan untuk eh, menurunkan nilai count ini sebanyak sekali. Kita coba, nah, seperti ini. Terus ada satu lagi, kita coba buat sebuah function yang namanya yang digunakan untuk mereturn nilai count-nya ini biar agar nilai return itu dapat nilai count ini bisa dicetak gitu ya. Kita bisa namanya get count seperti ini. Nah, nilainya itu bisa kita langsung return count-nya. Nah, harus seperti ini. Nah, di parent function-nya ini kita bisa langsung return ketiga function-nya ini. Kita bisa pakai kurung kurawal ya. Function-nya namanya increment, decrement, terus get count. Nah, coba ya kita coba panggil, kita inisialisasi dulu biar mudah ya. Count sama dengan count seperti ini. Terus kita coba console.log get count. Count dot get count. Nah, setelah kita panggil function get count ini, nah kita sudah bisa melihat berapa sih nilai count yang sekarang. Ternyata nilainya 0. Nah, kita coba nilainya ditambahin satu nih. Nah, ketika kita mengetik eh, apa namanya variabel count-nya ini yang di sini, kita sudah bisa melihat apa aja sih function yang kita return gitu. Kita coba nambah satu. Nah, dia akan berubah satu. Misalnya kita nambah lagi satu jadi dua. Nah, coba kita eh, kurangi. Nah, jadi satu. Jadi
seperti itu adalah penerapan dari closures. Jadi intinya closures itu adalah eh, closures function itu merupakan sebuah function yang dapat mengakses variabel yang berada di luar lingkup fungsinya selama function tersebut berada di scope atau eh, di dalam aksesnya dari function yang akan diakses gitu ya, seperti itu. Nah, ini kita coba lihat di run code ya, kita menggunakan perulangan. Contohnya seperti ini, kita misalkan nambah 5 kali, jadi nilai bertambah 1 sampai 5. Terus kita coba kurangi lagi, jadi dari 5, 4, 3, 2, 1 ke 0. Seperti itu. Contoh dari penerapan closures. Nah, selanjutnya untuk yang closures ada yang ditanyakan nggak ya? Yang kira-kira belum jelas gitu. Maaf Kak, bisa ya tadi nggak Kak? Saya mau SS dulu yang bawahnya, Yang mana ya? yang Yang kode tadi di Visual Studio Code. Maaf, ini sebenarnya maaf. cuma pemanggilan function doang gitu. Oke, kasih Kak. Cuma mengecek. Nah, oke. Selanjutnya selanjutnya ke topik high order function. Nah, apa sih itu high order function? High order function itu kayak sebuah fungsi yang menerima fungsi lain sebagai argumen atau parameter. Nah, sebagai contoh di gambar ini kita punya fungsi high order function. Nah, fungsi yang dijadikan parameter argumen itu disebut dengan callback. Oke. Nah, jadi kita misalnya ini punya fungsi high order function nih. Dia menerima argumen callback. Nah, callback ini merupakan sebuah fungsi. Nah, berarti untuk input pada parameter atau argumennya itu merupakan sebuah fungsi juga. Itu kita contoh seperti ini ya. Kita buat sebuah function, misalnya melakukan sebuah tugas gitu. Di function ini kita mempunyai dua argumen. Yang pertama itu tugas yang kita kerjakan. Yang kedua itu adalah callback-nya atau function yang akan kita jadikan argumen atau parameter seperti itu ya. Nah, sebagai contoh kita manggil tinggal konsol log doang, misalnya eh, saya sedang mengerjakan tugas. Misalnya tugasnya eh, parameter sesuai dengan yang kita inputkan nanti. Terus selanjutnya setelah kita mengerjakan tugas, kita akan panggil nih callback-nya. Nah, karena callback ini function, jadi kita harus menggunakan kurung seperti ini di akhirannya. Oke, nah, kita coba membuat function callback-nya. Function callback-nya. Sebagai contoh, function callback-nya ini berisi konsol log juga. Saya sudah selesai mengerjakan tugasnya. Nah, seperti begini. Nah, untuk pemanggilannya, kita bisa langsung saja seperti ini, do task. Nah, untuk argumennya kita langsung isi saja. Misalnya, saya sedang mengerjakan parameter pertamanya itu misalnya alpro. Nah, terus untuk callback-nya kita langsung isi dengan function yang sudah kita buat ini ya, callback. Callback. Nah, kita sudah langsung ada outputnya ya. Saya sedang mengerjakan tugas alpro, saya sudah selesai mengerjakan tugasnya. Kita coba langsung di terminal ya. Kalian bisa buka terminal, terus di sini ya terminal, new terminal gini. Nah, terus kalian bisa note index apa sesuai dengan file yang kalian buka ya, file XCS contoh. Nah, saya sedang mengerjakan tugas Alpro, saya sudah selesai mengerjakan tugasnya. Nah, jadi callback, jadi high caller function itu merupakan sebuah fungsi yang menerima fungsi lain sebagai parameter atau argumennya. Nah, contohnya dalam di real code itu seperti apa? Contohnya itu ada beberapa bisa digunakan untuk array method ya. Dari array method itu digunakan untuk seperti memanipulasi sebuah nilai pada array gitu.
Ada beberapa, ada array map, array filter, dan array reduce. Salah satu contohnya. Kita coba langsung ya. Misalnya nih, kita mempunyai sebuah array yang isinya angka dari 1 sampai 5 gini. Nah, terus kita pengen membuat array baru nih. Angkanya itu pengen di setiap angkanya itu dikali dua. Kita bisa menggunakan array.map. Kita inisialisasi dulu, kita assign ke variabel dulu array map seperti ini. Terus kita bisa, ini target arraynya, tinggal titik. Terus kita masukin metodenya array map. Nah, terus di dalam sini ada function. Nah, ini disebut dengan callback. Ada function. Nah, untuk parameter function defaultnya ini adalah number. Jadi eh, number ini adalah setiap setiap angka pada array tersebut mau kita apakan seperti itu. Sebagai contoh pada array map ini kita akan pada setiap numbernya akan kita kali dua. Misalnya number dikali dua seperti ini. Oke, kita coba console.log array map. Nah, kita bisa lihat kalau angkanya itu kita mempunyai array baru dengan eh, angkanya ini dikali dua gitu. Setiap angka dari array pertama ini kita kalikan dua, jadi 24, 6, 8, 10. Nah, ada juga namanya itu array filter. Buat eh, array filter, ARR filter. Kita coba assign ke variabel dulu. eh filter. Nah, filter itu digunakan buat apa? Array.filter itu digunakan untuk mengembalikan array baru yang berisi elemen yang memenuhi kondisi di dalam fungsi tersebut. Sebagai contoh, ini array filter kita punya callback-nya function seperti tadi sama ya, fungsinya number, terus kita return yang memenuhi kondisi dari kita akan membuat sebuah kondisi yang akan kita return untuk arraynya. Misalnya contohnya kita akan mengambil hanya bilangan genap dari array ini. Return misalnya number, kalau bilangan genap berarti number modulus 2 sama dengan 0. Contohnya seperti itu ya. Kita coba lagi console.log array filter. Nah, maka kita hanya maka kita mendapatkan array baru yang hanya bernilai genap seperti itu dari array yang pertama ini. Nah, selanjutnya ada yang namanya itu array reduce. Ini digunakan buat apa? Ini digunakan untuk mengakumulasi semua nilai dari seluruh elemen pada array gitu. Contohnya kita buat variabel dulu, misalnya array reduce seperti ini. Array.reduce sama saja. Ini merupakan metode bawaan dari array-nya dari JavaScript. Kita eh, buat sebuah callback ya. Nah, untuk array reduce sendiri itu memiliki dua parameter default gitu ya. Yang nama itu eh, akumulator dan juga numbernya mau berapa. Nah, coba kita return. Saya tambah. Kita coba console log lagi. Array buat reduce. Nah, jadi array reduce itu seperti eh, menambah, seperti mengakumulasi seluruh nilai pada sebuah array seperti itu. Jadi ini intinya ACC ini merupakan angka awal ya. Ini sama saja kayak misalnya ACC tambah sama dengan satu gitu, sama dengan 6 gitu, sama saja seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk di high order function ada pertanyaan nggak kira-kira? Oke, belum ada ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam arrow function. Nah, jadi arrow function ini merupakan cara penulisan fungsi yang memungkinkan kita menulis sebuah fungsi menjadi lebih ringkas dibandingkan dengan fungsi reguler. Nah,
Bedanya apa sih dengan fungsi reguler? Kalau fungsi reguler, eh, 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 kan seperti fungsi reguler, misalnya cons regular function gitu ya namanya. Kalau regular function kita harus mengakses dulu function regular function seperti ini. Nah, eh, ini, nah, terus isi function seperti ini. Nah, kalau isi functionnya misalnya isi function. Nah, sedangkan kalau arrow function dia menggunakan const di awalnya, terus nama functionnya misalnya arrow function, terus sama dengan, nah, empat parameternya, terus kita gunain panah seperti ini, baru empat function ini akan kode kita akan dijalankan, misalnya isi function. Nah, apa sih perbedaan arrow function dan eh, regular function? Nah, di arrow function itu kita itu dapat menulis sebuah function menjadi lebih 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 ringkas gitu ya. Gue contoh nih, untuk regular function kan untuk nge-map sebuah array kita harus makan berapa kode nih? 2, 4, 5, 5 line code ya. Nah, kalau kita menggunakan function, menggunakan arrow function, kita bisa seperti saja array.map. Nah, untuk callback-nya kita bisa menggunakan arrow function seperti ini. Nah, misalnya parameter argumennya number kayak tadi. Misalnya step numbernya dikali 2. Nah, contohnya seperti ini ya. Sama saja hasilnya, tetapi kita mempunyai kode yang hanya satu line, yang seharusnya menggunakan regular function itu kita membutuhkan sekitar 5 line seperti itu. Nah, nah, ada beberapa sintaks ya untuk arrow function sendiri. Yang pertama itu, kalau kalian tidak hanya hanya punya satu parameter, nah kalian bisa menuliskan, tidak usah menggunakan kurung seperti ini. Misalnya const A ini, salah, const A, kita misalnya cuma nge-return A doang. Nah, kalian bisa seperti ini ya. Nah, seperti ini misalnya A-nya dikali 2. Kita buat variabel aja di bawah deh. Nah, misalnya ini const A sama dengan, misalnya kalian cuma butuh satu parameter. Nah, kalian tinggal masukin saja parameter sini tanpa kurung, terus gunakan panah seperti ini sekali membuat arrow function biasa. Terus kita tinggal isi dari functionnya. Misalnya kita pengen A-nya dikali 2. Dan kita panggil console.log, eh A-nya misalnya nilai 2, jadi 4. Sesuai dengan isi functionnya. Nah, selanjutnya jikalau fungsinya tanpa parameter, kita tinggal kosongin saja ya parameternya dengan kurung seperti ini. Misalnya kita cuma nge-return eh, hello world. Nah, bisa seperti ini ya, langsung. Nah, selanjutnya, kalau kalian memiliki banyak parameter, kalian bisa seperti function yang biasa ya. Kalian bisa menggunakan kurung ini, terus misalnya angkanya, eh, argumen yang akan diinput ke dalam functionnya, misalnya A tambah B. Nah, seperti ini kita langsung coba 2 sama 4, 3. Nah, hasilnya 5 sesuai dengan ekspektasi. Nah, di dalam arrow function itu terdapat dua jenis return ya, yaitu return implicit dan juga return explicit. Nah, bedanya apa? Sebenarnya sama saja ya, cuma defaultnya kalau kalian cuma mempunyai satu proses, itu kalian nggak usah, misal seperti ini ya, kalian nggak usah menggunakan return di sini juga nggak apa-apa. Tetapi kalau misalnya kalian eh, misalnya function kalian memiliki banyak proses gitu ya, misalnya lebih dari satu proses, kalian bisa akan kurung kurawal gini, terus misalnya cons has result sama dengan A tambah B.
terus langsung return resultnya seperti ini. Nah, return result. Nah, seperti ini. Nah, sama aja keluarnya. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu untuk arrow function. Nah, selanjutnya, nah, sini dulu ya. Selanjut, untuk arrow function ada pertanyaan nggak ya sebelumnya? Karena belum ada, kayaknya kita masuk ke objek reference and copying. Di dalam jadi sebelum kita masuk ke dalam objek ya, di dalam JavaScript itu terdapat dua jenis tipe data. Yang pertama itu tipe data primitif. Nah, itu tipe data yang isinya bisa dibilang cuma satu value. Itu isinya kayak cuman string, number, boolean, dan lain-lain gitu ya. Nah, sedangkan ada yang kedua itu ada tipe data non primitif. Nah, itu biasanya tipe data yang digunakan, tipe data yang berisi banyak nilai. Contohnya kayak array dan objek. Nah, kali ini eh, kita akan membahas mengenai objek. Nah, di dalam JavaScript itu, ketika kita mengassign objek ke dalam variabel, kita itu tidak menyimpan objek itu sendiri, tapi kita itu menyimpan alamat memori dari objek tersebut atau reference dari objek tersebut. Jadi akibatnya apa? Akibatnya, jikalau kita memiliki eh, objek pertama nih, kita memiliki objek pertama, nah terus kita memiliki objek kedua yang kita niatnya pengen ngopi objek tersebut, tapi dengan cara kita langsung nge-assign, langsung langsung nge-assign, misalnya kita punya objek pertama yang misalnya isinya itu merupakan nama, misalnya namanya Alis ini. Terus kita pengen eh, nge-assign juga nih objek kedua yang sama dengan objek yang pertama. Nah, dalam JavaScript, karena objek ini isinya adalah referensi dari objek karena variabel ini berisi eh, referensi dari kode dari objek tersebut, maka ketika misalnya kita pengen ubah nih objek keduanya, pengen ubah misalnya namanya Bob nih, ketika kita return console.log, kita lihat objek yang pertama, nah dia juga ikut berubah. Kenapa? Karena mereka itu merupakan objek yang sama gitu, referensi objek yang sama. Nah, maka di dalam JavaScript itu terdapat dua cara untuk kita mengcopy sebuah objek, yaitu ada namanya shallow copy dan juga deep copy. Nah, apa sih itu shallow copy? Shallow copy itu kayak membuat salinan objek, tapi dia hanya dalam tingkat pertama saja. Dia itu tidak berlaku untuk yang namanya itu nested object. Seperti contoh ini ya, kita mempunyai objek pertama itu original, langsung ke code-nya aja ya. Kita mempunyai objek pertama, misalnya objek originalnya ya. Kita misalnya namanya kayak tadi, kita memiliki objek dengan nama Alice, dengan key-nya Alice, terus value-nya, key-nya name, value-nya Alice, terus lanjut kita punya lagi nih, address yang berisi objek lagi. Nah, ini disebut dengan nested object atau objek yang bersarang gitu. Karena address kita isi city-nya misalnya Jakarta. Nah, shallow copy itu hanya mengcopy sebatas level pertama saja, berarti alis sama addressnya. Dia tidak mengcopy secara dia tidak mengcopy asset objeknya gitu ya. Nah, cara shallow copy itu ada dua. Yang pertama, kalian bisa menggunakan spread operator, misalnya copy gini ya. Kalian bisa membuat objek baru, terus kita spread operator seperti ini, original. Atau yang kedua, kita bisa menggunakan metode dari objek itu sendiri. Ya, ini copy dua deh.
Yang namanya itu kita bisa eh, menggunakan metode dari objek itu sendiri, object.assign. Misalnya, nah objek assign ini memiliki dua parameter ya defaultnya. Yang pertama itu objek awal, ya. Yang kedua itu objek yang akan kita copy, misalnya objek original. Nah, misalnya nih, ketika kita pengen ngubah value dari name dari objek kopinya ini, kita coba ya, copy dot name, kita ubah jadi Bob. Nah, tidak seperti yang pertama tadi, ketika kita print apa console.log objek yang original, nah dia namanya tidak berubah, dia masih tetap Alice. Kita coba console.log untuk objek yang copy, nah namanya berubah. Kenapa? Karena mereka itu merupakan dua objek yang independen atau memiliki referensi yang berbeda. Tapi kalau shallow copy itu tidak berlaku untuk nested objek seperti ini ya. Kalau untuk nested objeknya itu masih memiliki referensi yang sama. Nah, contohnya nih, ketika kita pengen mengubah nilai dari objek dari variabel copy dari nilai city-nya, misalnya city dot address copy dot address dot city, lalu gini kita coba jadi Bandung. Nah, objek yang original juga bakal berubah. Kenapa? Karena shallow copy itu hanya berlaku eh, pada objek tingkat pertama seperti itu. Nah, gimana cara kita mengcopy objek sampai ke nested objeknya, sampai ke dalam-dalamnya? Nah, kita bisa menggunakan namanya itu deep copy. Nah, deep copy itu kita bisa menggunakan, kalau cara biasanya itu ya, kita bisa JSON dot parse terus JSON dot stringify target dari target dari eh, objek yang akan kita copy ke dalam objek baru. Nah, kalau seperti contoh ini, nah dia karena mereka itu merupakan dua objek independen yang berbeda dengan referensi objek yang berbeda, maka ketika kita mencoba mengubah sebuah objek pada variabel yang berbeda, walaupun mereka sama-sama dari objek yang sama gitu, dari objek original. Nah, ini objek originalnya nggak berubah seperti yang tadi awal gitu. Nah, pertama bisa pakai cara ini JSON.parse terus di stringify, atau kalian bisa pakai bawaan dari JavaScript itu struktur clone terus objeknya. Nah, seperti ini. Bisa memakai dua cara seperti ini. Oke, itu untuk objek reference and scoping. Nah, untuk objek reference and scoping ada yang ingin bertanya nggak ya? Oke, karena kayaknya nggak ada, eh, selanjutnya kita akan masuk ke dalam spread and rest operator. Nah, jadi kita masuk dulu ke dalam spread operator ya. Jadi spread operator itu merupakan operator yang digunakan untuk menyebarkan elemen atau properti di array, objek, atau sebuah argumen fungsi. Nah, sebagai contoh, ini misalnya kita mempunyai sebuah array nih. Nah, kita pengen arraynya itu disebarin. Nah, kita bisa pakai spread operator dengan titik tiga seperti itu. Sebagai contoh gini, kita mempunyai array misalnya nih, isinya angka 1 sampai 5. Nah, kalian kalau ingin mencetak angkanya satu per satu, kalian bisa menggunakan spread operator seperti ini, ARR. Nah, ini karena pakai di sini memang masih bentukan array, tapi kalau kita coba run di terminal, nah mereka sudah tidak dalam bentuk array lagi seperti itu. Nah, selain menyebarkan menyebarkan sebuah nilai pada array,
Spread operator juga dapat digunakan untuk mengcopy ke dalam array baru. Misalnya nih, kita punya array baru, array 1, array 2, misalnya gini. Isinya merupakan array yang pertama. Oke, kita coba console.log array yang kedua. Nah, jadi array yang pertama ini, eh kita bisa mengcopy semua nilai dari array yang pertama ini ke dalam array yang kedua, seperti itu. Selain mengcopy, kita dapat mengkombinasikan, kayak menggabungkan kedua array menjadi satu array, gitu, menjadi satu array yang baru. Misalnya kita di sini punya sebuah array, new array misalnya, yang berisi array yang pertama dan juga array yang kedua. Baik. Array yang pertama dan juga array yang kedua. Jadi kurang satu titiknya. Array dan dua. Nah, kita eh, coba kita cetak console.log array new array. Nah, kita bisa lihat array pertama dan array kedua bergabung pada sebuah array yang baru seperti itu. Contohnya, selanjutnya selain pada array, spread operator juga dapat digunakan pada sebuah objek. Nah, biasanya itu digunakan untuk menggabungkan sebuah objek atau menyalin sebuah objek. Contohnya seperti ini. Misalnya kita punya satu objek yang berisi key-nya itu A misalnya satu, terus B value-nya 2. Terus kita punya objek lagi, objek 2 yang isinya itu eh, eh, nilai C kita assign ke 3, memiliki value 3, terus nilai D memiliki value 4 gitu. Nah, kita bisa menggabungkan kedua objek ini ke dalam satu objek yang baru. Misalnya kita assign dengan new object seperti ini. Kita bisa gunakan kurung kurawal seperti ini. Kita spread langsung objek satu, objek ini objek biasa. Terus kita spread lagi objek kedua. Sama seperti yang array tadi ya. Kita coba console.log new object. Nah, jadi kedua objek ini sudah tergabung ke dalam satu objek yang baru seperti itu. Atau juga kalian bisa menyalin seperti yang tadi kita sudah saya jelaskan pada objek reference and copying. Kita bisa menyalin sebuah objek ke dalam objek yang baru gitu. Tinggal gini, objek satu sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Nah, seperti itu. Nah, selain pada array dan objek, spread operator juga dapat digunakan untuk ke dalam argumen fungsi. Contohnya seperti ini. Kita mempunyai fungsi misalnya untuk menambahkan 3 buah angka pertama dari sebuah array. Misalnya nih, kita punya 3 parameter A, B, sama C. Nah, array ini akan mereturn hasil dari penjumlahannya A tambah B tambah C. Nah, misalnya nih, kita pengen menjumlahkan keseluruhan, kita pengen menjumlahkan 3 angka pertama dari array yang akan dijumlahkan gitu ya. Ya, kita punya array baru, eh, kita misalnya arraynya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan ada 5 angka, tapi ada 5 value gitu ya. Tapi kita hanya ingin menjumlahkan tiganya saja, 3 angka pertama. Kita bisa langsung panggil saja result ini ya. Kita assign dulu biar gampang. Cons result terus sum. Terus kita bisa sebarkan array ini ke dalam parameter kita. 3 kali, terus array.
Nah, kita coba console.log result. Nah, kita sudah hasil, kita sudah mendapatkan hasil penjumlahan dari tiga angka pertama dari array ini. Nah, contohnya seperti itu ya. Untuk spread and rest operator. Spread operator. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke rest operator ya. Kebalikan dari spread operator, rest operator itu digunakan untuk mengumpulkan eh, sisa elemen atau properti dari sebuah array atau objek. Contoh, kita mempunyai sebuah array yang berisi nilai 1, 2, 3, 4. Nah, tapi kita cuma pengen ngambil nilai pertamanya saja nih. Kita bisa memakai nama destructing. Atau kita langsung mengassign sebuah variabel kepada nilainya sini. Kepada nilainya gitu. Misalnya, eh, kita pengen untuk angka pertama ini dari array ini kita assign A. Nah, kita nggak perlu nih ketiga angka ini. Kita bisa menggunakan spread operator buat restnya. Rest gini ya. Nah, kita coba langsung console log aja. Console log A. Nah, kita cuma mendapatkan satu. Nah, sedangkan rest operator ini, kita coba cetak untuk rest operatornya ya. Nah, rest operator ini akan mencetak seluruh angka yang tidak kita assign ke dalam yang kita tidak assign ke variabel manapun di dalam destructing ini ya. Selain itu juga kita selain array juga dapat melakukan rest operator di dalam sebuah objek. Nah, kita punya objek ini ya, objek misalnya A nilainya 1, punya KB nilainya 2, terus C nilainya 3, nilainya 3 seperti ini. Nah, sama seperti array, kita bisa langsung lakukan destructing atau kita langsung mengambil nilainya gitu ya. Misalnya kita manggil A, terus kita nggak butuh nih nilai yang lain-lainnya. Ini karena sama misalnya kita mengambil ini AB aja. Kita manggil yang A, terus kita nggak butuh nih angka yang selebihnya. Kita bisa menggunakan rest operator seperti ini. Kita rest 2 deh. Nah, kita coba console.log A. Nah, dia akan mengambil value yang value memiliki KA pada objek ini. Nah, kita coba console.log rest-nya. Nah, rest ini, nah lalu ini rest-nya ini akan mengumpulkan nilai yang tidak diassign ke variabel manapun pada destructing ini. Oke, mungkin itu untuk rest operator. Nah, contohnya juga nih, rest operator digunakan untuk mengumpulkan argumen pada fungsi, itu bisa juga ya. Misalnya nih, kita punya function sum, tapi functionnya ini kita pengen menggunakan yang tadi metode array yang high order function yang reduce gitu ya. Kita bisa spread operator gitu number, nanti otomatis akan menjadi array. Kita langsung return number dot reduce coba. Nah, kita langsung gunakan callback di dalamnya, akumulator terus number atc plus number. Nah, sama seperti yang eh, tadi itu ya. Kita coba langsung manggil console.log sum, kita misalnya isinya sesuai dengan apa yang kita mau nih. Jadi dia itu akan mengumpulkan keseluruhan nilai menjadi satu array gitu agar kita bisa proses sesuai dengan apa yang dalam isi fungsinya seperti itu.
Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini kalian mungkin bisa baca PPT-nya ya untuk perbedaan antara spread dan rest operator. Oke. Oke, untuk rest operator ada yang ingin tanyakan nggak? Atau yang sebelum-sebelumnya? Ada pertanyaan nggak ya untuk yang spread and rest operator dan yang lain-lainnya yang sebelumnya udah kita bahas gitu. Ya karena seperti yang nggak ada, kita langsung masuk ke topik selanjutnya yaitu callback. Nah, jadi apa sih callback? Nah, kita sudah sedikit membahas ya tentang callback pada topik high order function. Nah, jadi callback itu singkatnya adalah fungsi yang digunakan sebagai argumen kepada fungsi lain yang nanti akan dipanggil di fungsi tersebut. Nah, callback ini biasanya digunakan untuk menangani tugas yang membutuhkan waktu, ya seperti program asinkronus. Nah, biasanya callback itu digunakan buat error handling juga bisa. Dan ini contohnya seperti ini ya. Kita mempunyai eh, sebuah data. Kita akan nge-fetch sebuah data seperti itu. Data yang isinya itu eh, ya. Nah, kita memiliki data user seperti ini ya. Nah, kita membuat sebuah function yang digunakan untuk get ID, get user by ID dengan parameter di sini ID. Oke. Nah, kita bisa eh, kita bisa cons result ya. Kita pengen ngefilter array ini dengan ID yang kita inginkan. Misalnya result kita menggunakan users filter terus callbacknya misalnya user. Nah, kita pengen ngefilter user.id sama dengan ID. Nah, seperti ini. Kita ingin mengambil usernya ini. Kita membuat sebuah function untuk mengambil user by ID gitu. Nah, selanjutnya ini ID terus callback di sini. Nah, kita membuat sebuah kondisi di mana jika resultnya eh, kurang dari sama dengan nol, maka call kita akan mereturn sebuah callback error, new error seperti ini ya. Kita akan membuat sebuah callback error saat ini user tidak ditemukan. Nah, seperti ini. Nah, ketika terus return seperti ini ya. Nah, tetapi ketika user ditemukan, dia akan em, null. Nah, ketika user ditemukan, maka dia akan mereturn sebuah
akan return apa ya objek dari user itu. Sebagai contoh misalnya result seperti ini. Nah, selanjutnya kita membuat sebuah function callback seperti ini. Sebuah misalnya function, kita langsung panggil aja ya, function, kita langsung panggil saja eh const result sama dengan get user. Nah, kita misalnya pengen manggil ID pertama. Di ID pertama ini, terus kita menggunakan yang namanya itu callback untuk melakukan error handling. Nah, kita buat coba kita kita membuat callback function di sini ya. Nah, dengan status error terus data. Nah, jika function kita error, maka kita akan return, kita akan nge-console log, misalnya error.message-nya gitu. Nah, tetapi ketika function kita berjalan, uh, datanya itu ditemukan, kita bisa console.log datanya tersebut. Nah, contoh seperti ini. Kita bisa langsung panggil saja get user, ID-nya satu, terus kita langsung panggil callback function-nya. Terus seperti ini ya. Nah, user tidak ditemukan karena ID di sini tidak ada ya. Bentar, taruh function. Oh, ini salah. Jadi seperti itu ya kegunaan dari sebuah callback pada function. Bisa digunakan untuk error handling seperti itu. Bukan, no. Ini ada yang salah deh. Sebentar. Eh, nah, ini adalah seperti itu ya. Coba kita menggunakan yang lebih ini lagi callbacknya. Nah, kita coba pakai kode yang ini aja deh. Kita misalnya menggunakan eh, fetch, membuat simulasi fetch data seperti itu. Eh, di dalam fetch data ini ada namanya status, parameternya, terus callback. Nah, dari isi callback ini kita coba eh, membuat sebuah simulasi kalau datanya ini bakal di baru jalankan selama baru jalankan setelah 1 detik gitu ya. Nah, dalam sini bisa timeout terus jika jika statusnya itu sama dengan jika statusnya itu sama dengan false, maka dia akan mereturn akan callbacknya itu akan mereturn sebuah error, mereturn sebuah error misalnya data tidak ditemukan gitu. Nah, jika dia true, maka dia tidak akan mereturn error, terus dia akan mereturn statusnya. Soalnya seperti ini ya, ini merupakan eh, implementasi dari sebuah callback.
Nah, selanjutnya kita coba panggil fungsinya fetch data. Dalam function misalnya kita pengen statusnya itu true. Nah, terus di dalam function ini kita menggunakan sebuah callback yang berisi parameter sesuai dengan sini, misalnya status ini. Parameternya itu ada eh, error sama status ini ya. Terus kita membuat kondisi jika ini error, maka akan mengkonsolog sebuah error seperti itu. Error.message. Nah, tetapi ketika dia ditemukan datanya, jika dia bernilai true, maka dia akan console.log, misalnya data berhasil ditemukan. Status contoh gini ya, data ber eh data tidak ditemukan. Terus, nah, sebenarnya seperti ini ya. Nah, data berhasil ditemukan, statusnya true. Seperti itu untuk contoh dari callback. Nah, tapi callback itu memiliki kekurangan. Bayangkan kalau kalian itu eh, tidak hanya memanggil sekali dari fungsi tersebut, tapi kalian memanggil berkali-kali. Misalnya nih, kita fetch data nih. Terus kan setelah data berhasil, kita pengen ngambil lagi data lagi. Kita harus memanggil lagi nih fetch data. Terus sama seperti tadi, misalnya fetch yang kedua true. Nah, kita gunakan callback di dalamnya seperti tadi, eh, parameternya error sama status. Nah, kita isi lagi kondisi ya, kondisi yang di sini. Nah, kan ini kan kalau seperti ini kan pasti kan nggak sulit dibaca gitu ya, tidak efisien gitu. Apalagi kalau kalian mungkin nanti mungkin akan kolaborasi dengan orang lain. Bayangin aja kalian dikasih kode kayak gini, terus disuruh eh, ngefix sebuah error gitu. Nah, di dalam JavaScript itu terdapat salah satu cara menghandle program asinkronus. Nah, namanya itu adalah promise. Nah, jadi promise itu merupakan salah satu penanganan dalam JavaScript, penanganan asinkronus dalam JavaScript yang lebih efektif ya dibandingkan callback. Karena kalau dengan promise itu eh, yang pertama kita dapat menghindari callback hell ya, dan juga kita dapat eh, mengefisiensi kodenya ya. Kita dengan menggunakan namanya chaining. Seperti ini promise kita tinggal panggil apa namanya fungsinya, terus then jika dia jika dia true, jika hasilnya true, maka um, akan mereturn hasil yang diinginkan gitu. Nah, jika dia false, maka dia akan mereturn sebuah error. Nah, contohnya gimana? Contohnya misalnya seperti ini ya. Misalnya gini, aku punya di dalam promise itu terdapat tiga, tiga status. Yang pertama itu ada pending, itu kondisi awal atau promise-nya itu masih dalam proses. Yang kedua itu ada verified, itu di mana kondisinya itu berhasil memenuhi, di mana kondisinya itu berhasil ya, atau akan mengembalikan output yang diinginkan. Nah, yang ketiga itu rejected, yaitu di mana kondisi di mana promise itu gagal atau tidak mengembalikan output yang kita inginkan, dan biasanya itu mereturn sebuah error. Nah, gimana caranya? Kita misalnya mempunyai sebuah eh, sebuah
data gini ya, sebuah data users, sebuah array yang berisi objek users. Nah, kita buat sebuah misalnya sebuah function untuk nge-fetch datanya, untuk nge-fetch datanya. Nah, di dalam function ini kita bisa langsung mana ya? Bisa langsung coba kita pengen cari data yang ingin kita ambil sesuai dengan ID-nya. Seperti yang tadi callback tadi sudah gagal, kita coba di promise, kita coba eh, return aja, langsung return. Nah, kalau promise dia cara penulisannya menggunakan new promise, seperti new promise karena dia bentuknya kelas sebenarnya promise. Nah, terus dalam promise itu berisi callback. Nah, nilai default. Nah, untuk callbacknya sendiri dalam promise itu ada dua, yaitu ada namanya resolve dan rejected. Nah, resolve ini apa? Resolve ini ketika nilai promise-nya itu terpenuhi, sedangkan rejected itu kondisi di mana nilai promise-nya itu tidak terpenuhi atau terjadi error itu. Terus kita coba ya, coba kita cari datanya, const data sama dengan users.filter. Kita gunakan ini user aja di sini. eh, kita akan nge-return nilai usernya user.id sama dengan ID gini. Nah, terus kita punya kondisi nih. Jika datanya itu eh, jika data jika data jika panjang dari datanya itu kurang dari sama dengan nol, maka dia akan mereturn sebuah error. Bisa dibilang rejected. Di reject aja. Reject terus jadi new error sebagai contoh eh, data tidak ditemukan. Nah, tetapi jika kita jika datanya berhasil rejected, nah tetapi jika datanya ini ditemukan atau eh, panjang dari datanya itu lebih dari nol, maka kita akan resolve, kita akan nge-return datanya ini. Oke, sebagai contoh seperti ini. Nah, terus cara pemanggilan gimana? Kita bisa langsung inisialisasi ya fetch data seperti ini. Nah, ini tadi ditemukan karena kita belum nge-assign ID yang kita inginkan. Satu misalnya, terus kita melakukan chaining. Then, misalnya kita ini parameternya result sebagai contoh. Nah, kita bisa langsung console.log untuk melihat hasilnya ya. Console.log result ini. Nah, berhasil sesuai yang kita inginkan. Nah, terus untuk menghandle errornya kita bisa memakai catch di sini. Misalnya error, kita menggunakan callback di dalamnya. Kita misalnya console.log error dot message. Bisa seperti ini ya, biar ini akan mengkonsolog hanya message-nya saja atau yang tidak ditemukan ini ya. Contoh kita coba menggunakan data yang tidak ada di dalam array ini. Contoh 5. Nah, kita lihat data tidak ditemukan. Nah, contohnya seperti itu untuk penanganan menggunakan promise. Nah, misalnya nih, kalau eh, kita pengen datanya ini dipanggil dua kali secara berurutan. Kita di dalam
Dan yang pertama ini kita bisa panggil lagi, kita bisa gini biar rapi ya. Kita bisa setelah kita console.log kita panggil lagi misalnya fetch data. Misalnya pengen ngambil data kedua, data pertama, terus kita lakukan seperti tadi, then lagi. Kita misalnya result seperti ini, console.log result. Nah, kayak seperti ini ya. Ini rupa dikasih return depannya. Nah, kita udah mendapatkan data kedua. Nah, tapi kalau di promise, misalnya kita mempunyai tiga proses nih. Tiga proses. eh Misalnya kita punya satu lagi, kita mengambil tiga kali datanya. Misalnya kita di sini return data yang ada, misalnya fetch data ketiga nih. Nah, tetapi ternyata pada proses setelah ini data itu nggak ada. Nah, define data itu ditemukan. Maka eh, dia tidak akan melanjutkan promise-nya gitu. Dia akan berhenti di mana eh, promise tersebut terjadi error gitu atau tidak terpenuhi untuk promise-nya seperti itu. Nah, ini contoh yang sudah tadi kita coba ya untuk promise-nya sendiri. Oh ya, selanjutnya ini sudah di promise ada namanya finally. Ini kayak apa ya? Kayak kayak mencetak sebuah hasil akhir gitu ya. Finally misalnya console.log promise berhasil dijalankan. Nah, ini walaupun terjadi error apa enggak, ini finally ini hanya memberikan status apakah promise itu berhasil dijalankan apa enggak. Sebagai contoh seperti ini. Nah, itu mungkin untuk promise ya. Nah, di promise itu, nah kita bisa lihat visualisasinya. Jadi pertama dalam function find data ini kita cari data dulu nih, cari data di pending. Nah, terus kita cek apakah datanya itu panjang datanya lebih dari nol. Jika ya, dia akan terpenuhi dan mereturn sebuah data. Sedangkan jika dia kurang dari nol, dia akan eh, tidak terpenuhi atau rejected, maka dia akan mereturn sebuah error seperti itu. Nah, selanjutnya ada promise static method. Ini digunakan ketika kita menghandle banyak promise seperti itu. Sebagai contoh, ini promise.all. Ini digunakan untuk menjalankan promise secara paralel. Nah, kalau kalian misalnya punya tiga kali promise gitu ya, terus kalian pengen menjalankan itu secara paralel, kalian bisa menggunakan promise.all. Sebenarnya sama saja kayak ini, tapi ini menggunakan lebih singkat aja gitu ya, promise.all seperti itu. Ya, contoh kita fetch misalnya sini promise.all, terus misalnya fetch data satu, terus then tadi langsung console log result aja. Kita kasih parameter di sini result. Nah, kita akan mereturn sebuah promise tapi dia dalam bentuk array dijadikan satu gitu. Misalnya kalian punya beberapa proses promise, misalnya ada tiga kali nih fetch data dua. Nah, dia akan menjadi sebuah array yang berisi objek atau data yang di return gitu dari promise-nya. Nah, tetapi ketika kita terjadi error, misalnya nih terjadi error, misalnya console.log seperti tadi ngehandle errornya, error.message.
Nah, ternyata di pertengahan jalan terjadi sebuah error nih. Nah, maka datanya itu semuanya akan rejected. Ya, tidak seperti yang ini akan dia akan berhenti jikalau promise yang selanjutnya itu mengalami error. Tetapi tidak dengan promise all, dia itu status ketiga ini harus memenuhi verified agar dia dapat mereturn data yang kita inginkan. Seperti itu contohnya. Nah, selanjutnya ada promise all settle. Nah, ini digunakan untuk mereturn semua promise ya, mau statusnya error ataupun maupun statusnya verified apa rejected, dia akan tetap di return itu. Misalnya all settle. Nah, yang seperti ini ya. Ini aku saja ini. Nah, ini karena misalnya ya, ini karena ini error fullnya ya. Jadi seharusnya rejected, terus data dia ketemukan errornya seperti ini. Nah, jadi dia itu akan mereturn semua data yang kita minta, walaupun terdapat data yang statusnya rejected gitu, akan ngeprint semuanya gitu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini error message sama saja seperti ini ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ada itu promise.trace. Promise.trace ini digunakan untuk dia akan mereturn sebuah promise yang paling cepat memenuhi status unified. Sebagai contoh, kita mempunyai sebuah promise satu. Kita langsung aja buat tes ini, misalnya new promise eh, resolve, misalnya sini langsung saja ya. Ini seharusnya eh, kita cuma nyoba promise to trace saja, jadi kita ya seterusnya resolve, terus kita coba menggunakan simulasi di mana promise-nya ini akan berjalan setelah misalnya eh, misalnya ini 500 milisecond. 500 milisecond seperti ini. Kita akan konsol log pas s- slow. Nah, jangan konsol, bukan konsol log. Eh, resolve resolve slow gini ya, slow. Nah, sedangkan di promise kedua, kita langsung copy aja. Nah, di promise kedua, kita coba ininya hanya 100 milisecond. Pas ini ya. Nah, kalau kita menggunakan promise dot res, kita coba hmm, terus isikan promise yang ingin kita inputkan. Gitu. Promise, promise satu, terus promise dua, dot then, terus dia akan nge-return sebuah result, misalnya console dot log result. Nah, dia akan nge-return promise yang paling cepat karena eh, dia akan memberikan promise yang paling cepat memiliki status verified gitu ya. Nah, contohnya seperti itu, menggunakan promise.trace, metode promise. Nah, selanjutnya itu ada method.any.
Nah, itu digunakan untuk menjalankan beberapa promise secara paralel dan akan memberikan output promise yang paling pertama memenuhi status unified. Nah, contohnya seperti ini. Kita mempunyai sebuah promise lagi ya. Promise, promise misalnya ini kita coba saja. Promise satu misalnya kita nge-return new promise dot misalnya nih reject langsung aja ya. Reject terus misalnya gagal. Gagal pertama. Sorry, ini nggak pakai new, reject gagal pertama. Nah, terus kita punya promise kedua. Nah, ini promise-nya mereturn sebuah status verified, berarti resolve. Terusnya misalnya berhasil pertama. Jadi kita punya promise lagi, eh, promise 3 ya, kita namain promise 3, promise dot resolve, promise eh berhasil 2. Nah, ketika kita coba menggunakan promise.any yang isinya itu merupakan ketiga promise ini, misalnya promise pertama, promise kedua, promise ketiga. Terus kita coba lihat outputnya, result, console.log result. Nah, kita dapat melihat bahwasannya yang di outputkan dari promise tersebut merupakan berhasil satu karena promise yang ini itu adalah promise pertama yang memiliki status verified. Jadi yang di return hanya promise yang pertama memiliki status verified seperti itu. Nah, kita coba ya perbandingan antara promise dan callback. Nah, kalau kita menggunakan callback, kita ini kode yang sama ya. Kita kayak setiap callback itu memiliki callback lagi. Nah, tidak ini sangat susah dibaca. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan promise, eh, kita tinggal nambahin den terus, tinggal menggunakan chaining seperti itu ya. Nah, contohnya seperti itu. Untuk promise dan callback ada yang ingin tanyakan nggak ya, teman-teman? Mau nanya Kak, Boleh. ini kan promise tuh banyak banget tipenya ya, kayak promise.rest, any, lain-lain. Itu kalau di Ya, real case itu apa bakal kepake semua apa enggak ya Kak? itu sih tergantung study case masing-masing ya. Tapi biasanya nih kalau di React.js itu eh, kayaknya jarang deh pakai promise. Kita lebih sering pakai async await gitu buat ngehandle sebuah promise gitu. Gitu sih. Oh, oke Kak. Oke, ada yang tanyakan lagi apa enggak? Oke, kayaknya nggak ada ya. Oke, kita lanjut masuk ke async await ya. Atau async await ini kayak sama ya seperti promise dan callback, tapi ini merupakan salah satu pengenangan asinkronus ya di dalam JavaScript yang lebih sederhana dibandingkan yang tadi yang dibandingkan tadi callback dan juga promise. Nah, async await ini dibangun di atas promise sehingga dapat menggantikan chaining .then seperti yang tadi. Nah, sebagai contoh, jadi kan kita kan nge-fetch data nih, nge-fetch data berdasarkan ID. Nah, kita kalau tadi menggunakan promise chaining ya, kita kan harus
kayak kayak buat ini ya, apa namanya? Kayak ngebuat sepanjang ini ya, fetch data terus then selanjutnya gitu ya. Nah, async await ini digunakan untuk menggantikan proses chaining tersebut. Itu agar kode kita terlihat lebih sederhana gitu ya. Nah, sebagai contoh, kita eh, mempunyai ini ya, tadi function fetch data yang merupakan sebuah promise gitu. Nah, kalau menggunakan async await, kita tinggal buat function baru lagi, misalnya result. Tuh. Nah, di function ini kita coba langsung manggil gitu ya. Nah, kalau async await ini di sebelah parameternya, ini kita tambahin async ini. ASYNC gitu. Oke, nah, lanjut. Misal kalau kita pengen mencetak sebuah result yang tadi ya, kita sebelumnya menggunakan try dan catch untuk menghandle errornya. Nah, untuk catch sendiri, kita menggunakan parameter di sini untuk mengetahui apa sih errornya nanti. Kita contoh di catch ini, kita console log error.message. Nah, seperti itu. Nah, terus cara pemanggilannya, kita tinggal eh, assign variabelnya aja. Misalnya const data 1, kita tinggal panggil promise yang di atas. Misalnya fetch data 1 seperti ini. Terus tinggal kita coba console.log data 1. Kita coba panggil function asinkronusnya ini. On result. Nah, ini kenapa memberikan sebuah promise karena kita belum memberikan await di sini. Nah, jadi ketika kita mempunyai sebuah eh, function yang mereturn sebuah promise, ketika kita menghandle pada menggunakan async await, jangan lupa kita menggunakan await ya di sebelum dari function yang akan kita panggil. Oke, tambahin await. Nah, dia akan mereturn ID yang kita inginkan. Contoh, kita pengen kita pengen ambil data lagi nih, data 2. Await misalnya fetch data 2. Nah, tinggal kita konsol kayak sini, console.log data 2. Nah, datanya akan eh, ter apa? merit- Datanya akan mereturn sesuai dengan ID yang kita assign. Seperti ini. Nah, kalau dilakukan di terminal seperti ini contoh outputnya. Nah, gimana kalau datanya error? Ya, data 3 sama dengan await fetch data misalnya 5. Nah, dia akan nge-catch di sini nih, data tidak ditemukan. Nah, ketika kita jalan di terminal nih ya, nah, kita akan mendapatkan output data tidak ditemukan sesuai dengan error yang tadi kita sudah assign di promise-nya. Seperti itu untuk async dan await. Nah, ini merupakan kayak perbedaan ya. Kalau kita tadi menggunakan promise, kita itu menggunakan yang namanya itu chaining. Ya, seperti kita panggil dulu fungsinya apa, misalnya kita nge-get data dengan parameter ID 1, terus kita lakukan then, terus datanya mau kita apain, misalnya di console log, kita return datanya, atau dan untuk error handling kita menggunakan catch. Nah, kalau menggunakan async dan await, itu kita membuat sebuah function baru untuk menghandle promise-nya tersebut. Gitu.
Nah, ini contohnya nih ya, menggunakan async await ke dalam di, ketika kita nge-fetch sebuah API dari luar gitu. Nah, kalau kita menggunakan promise di luar functionnya, kita harus buat seperti ini lagi nih. Apa namanya? Menggunakan chaining, .then, terus console log data, dan lain-lain. Nah, kalau kita menggunakan async await, kita bisa langsung apa namanya? eh, data yang kita fetch langsung bisa kita panggil ke dalam fungsi asinkronusnya seperti itu. Async await-nya seperti itu. Nah, ini mungkin kalian bisa baca-baca ya untuk perbandingan antara callback, promise, dan async await-nya seperti itu. Tadi kayaknya sepertinya waktunya masih. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai event loop. Nah, jadi apa sih itu event loop? Nah, jadi event loop itu kayak mekanisme pada JavaScript yang memungkinkan JavaScript itu melakukan proses asinkronus dan non-blocking meskipun JavaScript itu single thread ya. Event loop itu memungkinkan untuk mengalami beberapa operasi secara efisien tanpa melakukan eksekusi kode. Nah, jadi teman-teman mungkin banyak yang bertanya ya, apa sih itu perbedaan sinkronus dan asinkronus? Nah, kalau sinkronus itu cara eksekusinya itu dari atas ke bawah. Jadi dia itu harus menunggu proses yang lain selesai baru dia akan menjalankan proses selanjutnya. Nah, kalau asinkronus dia itu tidak menunggu proses yang lainnya selesai. Mereka itu berjalan secara bersamaan seperti itu. Nah, JavaScript itu sebenarnya single thread, tapi dia dapat menjalankan sebuah program layaknya program asinkronus seperti itu. Nah, di dalam event loop itu ada 4 komponen utama ya. Ada call stack. Nah, ini biasanya eh, ini tempat di mana kode itu dieksekusi. Yang kedua itu the web API. Ini biasanya digunakan untuk menangani tugas-tugas ya, kayak tadi kayak promise, set timer, set interval, dan lain-lain. Selanjutnya ada seperti antrian gitu ya. Ada antrian buat eh, task atau tugas. Nah, dan ada callback. Nah, ada itu antrian buat task biasa ya. Itu biasanya eh, ada antrian buat task itu seperti antrian yang coding akan kita eksekusi gitu dalam call stack gitu. Nah, selanjutnya ada micro task. Ini adalah antrian khusus untuk promise seperti itu. Nah, contohnya gimana sih apa namanya? Visualisasinya. Nah, sebagai contoh gini, kita mempunyai kode nih. Kita lihat di kiri ya, di gambar ini kita memiliki kode. Yang pertama itu console log. Console log ini kita langsung eksekusi ke call stack ya. Setelah console log dieksekusi, dia mengeksekusi set timeout ini web API. Nah, tetapi kode ini baru dieksekusi setelah 2 detik. Maka dia masuk ke dalam web API-nya. Kita bisa lihat di sini ya untuk visualisasinya, mungkin kalian bisa bisa baca-baca. Nah, seperti ini ya untuk visualisasinya. Ini kayaknya cukup berat gitu. Contoh, nah seperti ini ya. Ada antrian buat task, ada antrian buat micro task. Nah, task ini antrian digunakan untuk task yang biasa seperti task yang biasa dari function biasa. Nah, micro task ini biasanya digunakan ini antrian untuk yang prioritas gitu, kayak misalnya returnan dari promise dan lain-lain gitu ya. Nah, kita coba jelasin yang ini. Nah, kita coba langsung ke ini ya, ke kodenya. Kita coba.
Nah, nah, kenapa gini kita, padahal kan ini kan konsolok paling bawah kan, konsolok yang lanjut bekerja kan paling bawah nih. Jadi untuk eh, apa namanya, langkah untuk urutan eksekusinya, yang pertama karena konsolok ini langsung dieksekusi di call stack, maka dia yang keluar pertama. Selanjutnya eh, ada yang namanya web API set timeout. Nah ini kode yang akan dieksekusi setelah 2 detik. Maka dia masih masuk ke dalam antrian web API. Setelah 2 detik baru dia dieksekusi. Nah selanjutnya ternyata ada promise nih. Ada promise yang return konsolok tugas prioritas. Nah ini disebut mikrotas pertama. Makanya dia di sini urutan yang pertama. Nah selanjutnya ini ada tugas prioritas dua. Nah tugas tugas prioritas dua ini, mengapa dia di bawah tugas prioritas tiga? Karena eh, tugas prioritas dua ini bersyarat. Jadi ketika eh, ketiga ketika eh, yang resolve yang pertama ini dieksekusi, dia langsung ke resolve yang ketiga. Baru dia nge-return, baru dia nge-eksekusi resolve yang tugas prioritas dua. Nah, setelah itu baru tugas yang set timeout dieksekusi seperti itu. Nah, contohnya seperti itu teman-teman untuk event loop. Jadi event loop itu bagaimana JavaScript menghandle sebuah program asinkronus ya, walaupun dia itu merupakan single thread gitu. Eh, ya teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai study group kali ini. Mungkin tadi aku ngejelasinnya agak kurang jelas, mungkin bisa di apa namanya, diberitahu biar mungkin saya jelasin ulang lagi. Kak, untuk next study group bahas apa? Nah, untuk next study group kita akan membahas tentang introduction to React atau pengenalan React gitu ya. Mungkin kita akan mempelajari tentang dasar-dasar React, dasar-dasar React JS, kayak apa sih gunanya React dan lain-lain gitu. Eh, Fungsi-fungsi yang ada dalam React JS apa aja seperti itu. Eh,
Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak ya untuk teman-teman di sini? Kak, untuk install LJS gimana caranya ya? LJS itu apa ya, Kak? Kalau Node.js apa mana LJS? Kalau untuk JS-nya itu sebenarnya kita nggak perlu install ya, tapi kita itu perlu install Node.js-nya. Eh, Kalian mungkin bisa baca premateri ya untuk cara install Node.js-nya. Kalian tinggal ke ini saja, Node.js download ini. Nah, kalian bisa install di sini, bisa pakai Windows Installer juga bisa. Tinggal langsung klik-klik dan lain-lain gitu ya. Atau kalian mungkin bisa baca premateri untuk bagaimana cara menginstal Node.js-nya seperti itu. Pak, untuk arrow function, apakah deklarasinya harus pakai cons? Harus, sepertinya. Bentar, kita coba. Untuk arrow function itu kita harus pakai cons ya. Let arrow, kita bisa pakai let return test console.log arrow. Kita bisa pakai let, tapi biasanya untuk arrow function betternya pakai cons sih biasanya. Itu teman-teman. Kak, untuk setiap coding membuat website berbagai jenis dari HTML sampai Java, ini mungkin JavaScript ya. Apa perlu menggunakan extension web server pada VS Code? Nah, kalau misalnya kalian ngodingnya itu menggunakan HTML biasa ya, itu sebenarnya itu web server itu kayak extension yang membantu kita biar kita itu nggak usah nge-refresh server lagi gitu. Seperti itu. Tapi biasanya kalau pakai React itu kita nggak usah menggunakan live server. Soalnya itu karena React itu bisa berjalan di localhost seperti itu ya, tanpa menggunakan live server seperti itu. Kalau misalnya kalau misalnya hanya menggunakan HTML dan JavaScript, live server itu berguna banget ya buat biar kita itu kalau misalnya ada perubahan pada HTML kita nggak usah nge-refresh lagi seperti itu.
Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak ya buat teman-teman? Untuk tugasnya di submit seperti biasa ya. Kalian bisa nge-push ke GitHub, ke repository kalian, terus nanti untuk link repositorinya bisa kalian kumpulin di formnya. Seperti itu. Nah, bicara tentang tugas, ini tugas minggu ini kalian akan membuat sebuah bisa dibilang grup sederhana ya, yang isinya itu ada 4 function, ada untuk membuat sebuah node, terus ada nge-return sebuah node, terus buat update node dan juga untuk delete node. Nah, kalian untuk tugasnya kalian bisa eh, untuk template apa nih ya template tugasnya kalian bisa clone ini ya clone Git repository ini di task terus ini. Nah, kalian bisa kerjain di sini seperti itu. Baru setelah kalian selesai mengerjakan, bisa di-push di GitHub kalian masing-masing. Untuk reponya dijadiin satu apa kemarin tuh beda repo lagi? eh Bebas sih. Kalian pengen dibedain repo apa buat repo lagi itu terserah kalian mau gimana. Seperti itu teman-teman. Kemarin saya upload tugasnya pakai G Drive. Apakah upload ulang pakai repo? Aduh, gimana ya? eh Kayaknya nggak usah, nggak apa-apa deh. Tapi untuk nextnya usahakan di-up ke GitHub ya, biar kita bisa langsung nilai langsung gitu. Kak mau nanya kak, Kenapa tuh? maaf kak saya Boleh. masih agak kurang ngerti tugasnya itu jadi yang heading description created by itu nggak usah diganti. Kita masukin kode di const create not, get not, update not, delete itu atau gimana? Iya, nanti kalian buat kode di sini buat bisa dibilang memanipulasi array dari nodes-nya itu. Bisa kalian tambahin apa kalian hapus kayak CRUD gitu. Kak baiklah, kan baca lebih lanjut. Oke, oke. Maaf Kak, tadi saya kurang dengar juga itu. Jadi repositorinya sama atau beda? eh itu Tem- boleh sama, boleh beda. Itu terserah Oh, oke kalian baik sih. Kak. Terima kasih Bebas. Kak. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman?
mengenai topik-topik yang kita bahas mungkin belum jelas. Nah, untuk next kita bakal bahas apa? Nah, untuk nextnya kita akan membahas introduction to React atau pengenalan terhadap React gitu ya. Mengenai apa sih itu React dan gunanya apa, terus fungsi-fungsi dalamnya ada apa aja gitu. Seperti itu sih. Nah, untuk materi barusan yang paling sering dipakai untuk nanti itu apa aja ya? Eh, untuk materi yang barusan yang paling sering dipakai itu biasanya itu ini ya, kita langsung sini aja. Sini sebenarnya semuanya kepake sih. Tapi yang paling sering itu biasanya berhubungan dengan data yang akan kita olah gitu ya. Biasanya ini sih tentang higher order function yang metode-metode array kayak map, terus filter, reduce ini nggak terlalu ya. Array, map, filter, terus ada lagi itu for each itu buat nyebarin array sebenarnya. Nah, terus object reference dan copying ini juga dipakai ya. Soalnya beberapa kasus itu ya, beberapa orang itu error karena salah mengimplementasikan mengenai objek copyingnya itu sih. Terus spread and rest operator juga nanti diperlukan ya. Terus yang paling sering itu paling ini sih menghandle proses asinkronus dengan menggunakan async dan await. Ini nanti paling sering kita gunain untuk di pemrograman React itu. Eh, jadi ini masuknya lebih ke back end ya Kak. Sebenarnya enggak sih, ini sebenarnya cuma pendalaman mengenai JavaScript gitu. Apa sih kayak apa aja sih yang ada dalam JavaScript itu function-function yang ada dalam JavaScript gitu. Kalau untuk slide-nya dikirim nggak? Ini dikirim. Ini ada sebenarnya ada link ini ya, link. Kalau kalian pengen buka PPT slide-nya, kalian bisa nge apa namanya nge-scan barcode ini. Kak, nanti rekaman dari nanti rekaman dari materi hari ini bakal dikirim nggak? Iya, nanti setelah saya di grup bakal di-upload ya di Google Drive apa nanti bakal dikirim di grup WA study group. Oh, untuk bagian created ad itu diisi sama apa aja Kak? Nah, ini eh, info aja ya untuk created ad ini kalian bisa ini samain sama yang notes di atas. Misalnya ini kan ID-nya satu nih. Mungkin create yang create note-nya itu bisa kalian mungkin ngambil ID itu terus tambahin satu biar jadi dua gitu. Terus ini sebenarnya di apa namanya di tugasnya ini udah ada ini ya untuk ngetes kodenya. Kalian bisa diganti-ganti mungkin sesuai dengan keinginan kalian. Kalau misalnya ingin itu nanti misalnya nih kalian setelah menginput array-nya nih. Terus kalian nge-push nge-push objeknya itu ke array yang ini biar nanti nodes-nya bertambah gitu satu gitu. Maaf Kak, apakah ini ada absensi? Nah, sepertinya ini absensi di itu ya di room utama nanti akan diberikan link absensi mungkin ya. Kak, untuk extension VS Code yang tadi kakak pakai apa untuk menampilkan hasil konsol log. Nah, yang
itu kalian bisa download extension namanya Poka, Poka.js. Nah, ini sebenarnya digunakan buat biar kita mempermudah aja sih. Maksudnya kita nggak usah buka terminal lagi, langsung node index.js, eh langsung muncul gitu ya, langsung muncul di dalam filenya gini. Dalam console.log ini langsung muncul di sini. Itu menggunakan Poka.js. Itu ya, Ja. Ini linknya ada eh, di chat. Kalian bisa langsung presensi aja ya di link tersebut. Created art. Oh, maksudnya created art ini. Oh, oke. Di dalam tipe datanya ini ya. Sorry, sorry. Tadi aku salah apa namanya, nah, untuk created art ini nanti diisi sama date kalian sekarang ya. Kalian bisa make misalnya create note, misalnya const date seperti ini, bisa make date.now gini bisa. Date transfer date.now. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Sorry, sorry. Tadi saya salah salah ini ya, apa namanya, menyimpulkan. Kalian bisa isi dengan waktu kapan note itu di add ke dalam datanya, ke dalam array-nya gitu. Apakah ada pertanyaan lagi, guys? Apakah ada pertanyaan lagi mengenai study group kali ini? Kita tunggu sampai jam 12 lebih 2 menit ya, kayaknya. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, Kak, untuk versi Node.js-nya kalau nggak sama nggak apa-apa kan? Sebenarnya nggak apa-apa sih. Eh, yang penting versinya itu yang long time support, yang LTS itu. Oke, karena ini last questionnya, mungkin teman-teman bisa langsung itu ya join ke main room lagi buat penutupan tadi grup kali ini.